yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan permohonan. Momentum Hari Pahlawan 10 November diperingati dengan apel bendera di lapangan Lumintang, Denpasar. Selaku pembina upacara dalam kegiatan tersebut adalah Wali Kota Denpasar, IGN Jayanegara. Dan dalam kesempatan itu, Jayanegara menegaskan tugas sebagai warga adalah mengabdi dan menjaga keutuhan NKRI. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama dengan wartawan kami dari Tribun Bali, Putu Supartika. Rekan Putu, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Denpasar sendiri bahwa tadi pagi telah berlangsung peringatan Hari Pahlawan pada 11 November tahun 2025 di lapangan Lumintang Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, selaku pembina upacara adalah Wali Kota Denpasar sendiri, yakni Gusti Ngurah Jayanegara. Dalam kesempatan tersebut, upacara ini juga dihadiri oleh para veteran yang dulu berjuang baik pada masa kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Denpasar, Gusti Ngurah Jayanegara mengajak semua warga agar memaknai Hari Pahlawan ini untuk menjaga keutuhan NKRI. Sementara itu, dalam hal ini pemerintah akan bertugas melakukan atau mensejahterakan warganya, di mana jika pahlawan dulu berjuang untuk suatu yang mulia, yakni membela kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan, dan kini tugas pemerintah yang dalam hal inilah Pemkot Denpasar sendiri adalah untuk mensejahterakan kehidupan warganya. Jayanegara mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha atau berjuang untuk selalu mensejahterakan warganya, di mana dalam hal pembangunan sendiri, menurut Jayanegara sendiri sampai saat ini untuk pembangunan infrastruktur sudah mencapai 84% dan 16% berikutnya akan dikejar. Pembangunan tersebut meliputi perbaikan trotoar, kemudian perbaikan drainase untuk pencegahan banjir, juga melakukan pembangunan atau perbaikan jalan yang belakangan banyak yang rusak, dan juga pembangunan infrastruktur lain termasuk infrastruktur pendidikan. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Jayanegara juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan salah satu tokoh atau pejuang dari Kota Denpasar sendiri, yakni Kapten Japo atau Ide Bagus Putu Japo, yang dikenal sebagai pejuang dalam serangan umum Kota Denpasar melawan Belanda pada tahun 1946. Di mana sudah diketahui bahwa Kapten Japo sendiri merupakan kakak dari mantan Gubernur Bali, Ide Bagus Mantro, yang juga paman dari Ide Bagus Rai Darmo Wijaya Mantro yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI yang juga sempat menjadi Wali Kota Denpasar. Jayanegara mengatakan saat ini untuk pengusulan dari Kapten Japo sendiri, pihaknya tengah akan melakukan audiensi dengan pihak keluarga. Selain itu, pihaknya juga akan membuat narasi tentang perjuangan atau sepak terjang dari Kapten Japo sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1946, termasuk sebelum itu. Untuk diketahui bahwa Kapten Japo sendiri dulu berperang atau meninggal pada saat melawan Belanda pada tahun 1946 tersebut. Dan saat ini nama dari Kapten Japo sudah diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Denpasar, yakni Jalan Kapten Japo. Selain itu, ada juga monumen untuk beliau berupa patung yang dipasang atau berupa tugu yang dipasang di kawasan Simpang Puputan Renon Denpasar. Demikian laporan dari Kota Denpasar, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Putu Supartika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Tri Kemanusiaan dan Tri Keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan Tri Kemanusiaan dan Tri Keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.